Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Lailaan di sini. Kali ini aku akan kembali menyambungkan drama Cina kita kemarin yang berjudulkan Bisikan Jiwa Part 6, yang mana kali ini dia berjudul Bayangan di Pos Administrasi. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita mulai. Jika kamu melakukan langkah yang salah, atau jika kamu mencoba melarikan diri, aku akan memastikan bahwa kau tidak akan pernah sempat mengucapkan kata-kata terakhirmu. Ia melepaskan cengkraman pada tangan Alex dan memberikan sensasi yang singkat itu terasa seperti cambukan. Aku tidak akan melarikan diri, Jenderal, kata Alex. Suaranya tetap netral. Aku mencoba bertahan hidup, dan untuk bertahan hidup aku harus bekerja. Shuni mengangguk tanpa ekspresi. Kalau begitu, bekerjalah. Ini Departemen Audit Logistik. Di sini kau akan menemukan semua gulungan perkiraan dan pengeluaran proyek benteng perbatasan utara selama 5 tahun terakhir. Mereka melangkah ke sebuah ruangan yang jauh lebih besar dari ruang risetnya. Tapi ini jauh lebih berantakan. Tumpukan gulungan perkamen menjulang tinggi, menciptakan labirin berdebu yang tampak tak berujung. Bau tinta kering dan jamur memenuhi udara. Alex merasakan frustrasi murninya. Alex, sang konsultan keuangan modern, melonjak. Di dunia lamanya, semua data ini akan dikelola dalam hitungan detik oleh perangkat lunak. Namun di sini, ia harus berhadapan dengan kekacauan birokrasi yang disengaja. Ini bukan sistem, gumam Alex. Ini adalah mekanisme untuk menyembunyikan kejahatan. Ini adalah administrasi dinasti Yusheng. Balas Xinyi bersandar pada pilar batu di dekat pintu. Semua kekaisaran bekerja seperti ini. Kau hanya perlu menemukan jarumnya. Jarumnya adalah lubang hitam, koreksi Alex. Ia mengambil gulungan acak, laporan pengeluaran untuk persediaan militer tahun keempat. Angka-angka itu tertulis dengan kaligrafi yang indah, tetapi tidak ada verifikasi silang, tidak ada saldo awal, saldo akhir, atau kurang dari perkiraan. Mereka menggunakan teknik yang sama berulang kali, jelas Alex, berbicara lebih kepada dirinya sendiri. Mereka melebih-lebihkan perkiraan biaya, meminta dana darurat berulang kali, dan ketika audit datang, mereka membayar hutang lama dengan uang yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan baru. Bisikan Alex bergetar, memberikan label pada bola tersebut. Skema Ponzi primitif. Proyek benteng perbatasan selalu kekurangan dana, karena setiap generasi pejabat mencuri dana proyek berikutnya untuk menutupi pencurian yang dilakukan generasi sebelumnya. Kini Shunyi mendengar dengan penuh perhatian. Apa artinya itu? Artinya, Jenderal, uang itu tidak hanya menguap ke satu orang, kata Alex menyapu tumpukan gulungan dengan pandangannya. Uang itu tersebar di banyak fraksi, banyak pejabat, dalam jaringan utang dan korupsi yang kompleks. Mereka semua saling bergantung pada kegagalan proyek benteng itu. Jika benteng itu selesai, rantai korupsi akan terputus. Alex menghabiskan 2 hari di tengah debu itu, hanya tidur sebentar di meja kerjanya, sementara Shinji mengawasinya dengan mata yang tidak pernah tertutup. Alex menyusun kembali laporan keuangan, menggunakan prinsip pembukuan modern sederhana, membuat kolom seperti debit, kredit, dan saldo bersih. Pada akhir hari kedua, ia menemukan kejanggalan yang lebih besar dari sekedar kayu khusus. Jenderal, panggil Alex, lihat ini. Pengadaan batu untuk fondasi benteng. Mereka mengajukan permintaan dana 6 kali lipat dari biaya pasar. Tapi batu itu tidak hilang. Batu itu dikirim ke gudang yang ditandai dengan logistik militer darurat di ibu kota, bukan ke perbatasan.
Ini mungkin pasokan darurat, kata Shinji mendekat untuk mengantisipasi serangan mendadak. Bisikan jiwa Alex bergetar karena ketidaksesuaian data. Batu ini adalah kamuflase. Mereka mencuri logistik militer yang seharusnya diangkut dengan truk yang sama. Truk-truk itu mengangkut suap dan senjata, bukan batu. Alex menyadari betapa jauhnya jangkauan jaringan ini untuk mengalihkan logistik militer skala besar. Mereka membutuhkan persetujuan dari otoritas tertinggi dalam pengadaan. Saya butuh akses ke pos administrasi pusat jenderal, kata Alex. Saya harus memeriksa catatan pengiriman. Hanya di sana saya bisa mengidentifikasi siapa yang menandatangani setiap pengiriman palsu. Shin Yue meragu. Pos administrasi pusat adalah sarang Kasim Jaoyun. Perintah yang mulia jelas, kau harus menghindari kontak dengannya. Saya tidak akan menghindarinya. Alex menggelengkan kepalanya. Saya akan menghadapinya. Jika dia adalah bayangan yang lebih tua, maka dia akan tahu bahwa saya sedang menggalinya. Lebih baik saya menghadapinya dengan sopan daripada mencoba menyelinap. Shin Yue menatapnya, sedikit terkejut dengan keberaniannya. Baiklah, aku akan menemanimu, tapi satu kata yang salah dan aku akan menarikmu keluar. Mereka menuju ke pos administrasi pusat, sebuah bangunan mewah yang kontras dengan debu di departemen audit. Di sana semua berkilauan, terasa dingin dan terawat. Saat mereka memasuki aulia logistik yang dihiasi iguran naga, seorang pria parubaya ramping mengenakan jubah sutra mahal muncul. Wajahnya halus dan tersenyum, matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Itu adalah Kasim Jaoyun. Ah, Jenderal Shinji, sapa Jaoyun, suaranya lembut dan merdu. Dan ini pasti Tuan Yuseng yang legendaris, yang telah menarik perhatian yang mulia. Suatu kehormatan. Alex membungkuk dalam-dalam. Kasim Jaoyun, saya datang untuk meminta bantuan pada Anda. Saya sedang menyelidiki laporan pengiriman proyek Benteng Utara, dan saya butuh akses ke catatan Anda. Xiaoyun tersenyum. Tentu saja, dinasti harus transparan. Katakan padaku, Tuan Yuseng, apa yang membuatmu tertarik pada catatan logistik yang membosankan ini? Hanya angka, Kasim, jawab Alex. Saya mencari efisiensi. Bisikan jiwa Alex bergetar dengan getaran yang kuat, seolah ada alarm di otaknya. Dia tahu persis apa yang kau cari. Dia sedang merencanakan tangkapan. Dia tidak takut, dia tidak tertarik. Efisiensi adalah kerendahan tertinggi. Jaoyun setuju mengangguk perlahan. Aku dengar kau berhasil mengungkap intrik kecil cendekiawan Ho. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Sayang sekali, pejabat muda yang berbakat seringkali terhambat oleh birokrasi yang kaku. Jaoyun melangkah mendekat, seolah berbagi rahasia. Aku bisa membantumu, Tuan Yuseng. Aku memiliki jaringan di seluruh istana. Aku tahu di mana letak investigasi itu. Mengapa tidak membiarkan saya memuluskan jalanmu? Kita bisa bekerja sama untuk membersihkan dinasti ini. Bisikan jiwa Alex tiba-tiba meledak jauh lebih keras dan lebih tajam dari sebelumnya. Perencanaan jangka panjang, dia mencoba menarikmu ke dalam jaringannya. Dia menawarkan bantuan untuk mengontrolmu. Dan dia bayangan yang di lebih tua di Istana Utara. Dan dia ingin kau berutang budi. Alex menahan diri untuk tidak tersentak. Jaoyun tidak berbohong tentang dirinya untuk membantunya. Ia hanya berbohong tentang motifnya. Bantuan Anda sangat dihormati, Kasim, kata Alex, menjaga nada suaranya tetap normal. Tetapi untuk saat ini,
Saya hanya butuh data. Tentu-tentu, kata Chow Yun tertawa. Seperti suara lonceng yang pecah, ia memberikan isyarat kepada seorang asisten untuk menyerahkan gulungan yang diminta Alex. Data adalah kunci, kata Chow Yun. Matanya yang gelap menatap Alex dalam-dalam. Tapi di istana ini, Tuan Yuseng, koneksi adalah mata uang yang sebenarnya. Ingat itu. Alex mengambil gulungan itu. Ia tahu ia telah dipaksa untuk menerima bantuan, atau setidaknya intervensi dari Chow Yun. Saat Alex dan Shin Yu berbalik untuk pergi, Chow Yun kembali tersenyum, tetapi tidak mengandung kehangatan. Aku akan mengawasimu, Tuan Yuseng, katanya lembut. Aku ingin tahu seberapa jauh efisiensi bisa membawamu ke istana ini. Batin Kasim Chow Yun. Alex merasakan dingin merayap punggungnya. Bisikan jiwa itu bergetar-getar terus-menerus, menangkap getaran perencanaan dan kontrol dari Chow Yun. Terima kasih atas bantuan Anda, jawab Alex membungkuk. Mereka berjalan kembali ke departemen audit. Shin Yu tetap diam sampai mereka jauh dari jangkauan Kasim. Apa yang terjadi di sana? Tuntut Singge. Chow Yun terlalu ramah. Dia mencoba menjebak saya, jawab Alex. Dia menawarkan bantuan yang tidak bisa saya tolak agar saya berhutang padanya. Alex membuka gulungan catatan logistik itu. Dia harus segera melacak jalur penggelapan dana itu sebelum Chow Yun menyadari. Ia mulai membandingkan catatan Chow Yun dengan gulungan-gulungan yang telah ia susun. Tiba-tiba bisikan jiwa Alex bergetar hebat lagi. Bukan hanya karena Chow Yun, tetapi karena data yang ia temukan. Data yang digelapkan dari benteng perbatasan utara yang dia curi digunakan untuk menyuap. Ternyata dialihkan ke jaringan misili lokal di perbatasan yang masih sangat-sangat miskin. Ini aneh, Imam Alex. Uang ini tidak digunakan untuk memperkaya Chow Yun. Uang ini digunakan untuk membayar. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar. Seorang kulir berlari masuk, wajahnya pusat basi. Jenderal Singgi, Tuan Yuseng, kurir itu terengah-engah. Menteri yang baru saja digulingkan, dia diserang di jalan. Para penyerang mencuri semua catatan pribadinya. Alex merasakan bisikan jiwa bergetar dengan kesimpulan yang mengerikan. Penyerangan itu bukan tentang balas dendam. Mereka tidak tahu mencuri catatan. Mereka tidak mencuri catatan. Mereka mencuri bukti atau barang itu digunakan untuk menyuap. Tujuannya bukan hanya uang. Jenderal. Tujuannya adalah destabilisasi militer perbatasan utara. Mereka itu ingin milisi itu untuk. Cukup sekian cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, tolong kalian like, comment, dan subscribe agar kalian selalu tahu video terbaru dari channel ini. Terima kasih semuanya. Bye bye. See you tomorrow.